Hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang sangat penting untuk masa depan jemaat. Saya merasa dalam roh saya bahwa di waktu-waktu yang akan datang, akan ada jemaat Maranatha yang diberkati Tuhan luar biasa. Jadi dalam roh saya merasakan dan memperkirakan bahwa di waktu-waktu yang akan datang banyak jemaat yang akan diberkati Tuhan dan sukses luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya nggak tahu siapa orangnya. Dan saya nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi saya merasa dalam roh Tuhan itu terus berbicara. Bahwa akan ada jemaat yang diberkati. Akan ada jemaat yang akan diangkat dan ditinggikan Tuhan. Saya tidak tahu siapa orangnya. Dan saya bukan ahli nujum. Tapi saya merasakan dalam roh saya. Nah, sehubungan dengan kesuksesan yang bakal diterima oleh banyak jemaat di GBI Maranatha, dan khususnya yang ikut doa malam, maka Tuhan memberikan sebuah tema, sebuah topik yang harus dibicarakan. Tempo hari sudah saya bicarakan. Saya berikan nama seri 1. Tapi malam ini saya akan berbicara lagi dari sudut pandang yang berbeda, dan saya beri nama seri 2. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah The Dangers of Success. Ini jilid 2. Jadi bahayanya kesuksesan. Banyak jemaat yang bakal sukses, tapi nggak pernah dipersiapkan bahwa nanti kalau sukses, kalau nggak hati-hati akan berjumpa dengan sejumlah bahaya. Itu sebabnya hari ini saya merasa penting menyampaikan sesuatu kepada saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus belajar dari kehidupan bangsa Israel supaya kita bisa memetik teladan, hikmah, pelajaran dari bangsa Israel. Dan malam hari ini salah satu yang akan kita pelajari adalah tentang Raja Amasya. Raja Yehuda yang diangkat di usia 25 tahun dan memimpin bangsa atau kerajaan Yehuda selama 29 tahun. Supaya saudara gampang mengetahui adalah begini. Setelah Salomo mati, kerajaan Israel itu pecah jadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku. Dinamakan kerajaan Israel, kerajaan utara. Nah, kerajaan selatan itu terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Dan nama kerajaannya dinamakan kerajaan Yehuda. Nah, Raja Amasya ini adalah raja yang berasal dari kerajaan Yehuda selatan. Dan dia diangkat, ditabiskan jadi raja, usianya 25 tahun. Dan 29 tahun lamanya menjadi raja memimpin di kerajaan Yehuda. Suatu jangka waktu yang lama, 29 tahun. Nah, saudara-saudara, kita akan baca apa yang telah dilakukan oleh Yehuda. Prestasi apa yang dicatat di dalam Alkitab ketika ia menjadi raja. Kita baca dalam 2 Tawarikh 25 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara yang online harap memberikan perhatian karena ini penting. Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kala 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Jadi inilah ada prestasi yang luar biasa. Ketika Raja Amasya ini raja bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda berperang dengan Edom, maka 10.000 orang ditewaskan. Lalu 10.000 lagi ditawan.
Dan 10.000 yang ditawan ini diangkat, digiring sampai ke puncak Bukit Batu, lalu mereka didorong jatuh dari puncak bukit itu sehingga hancurlah mereka semua. Jadi tewas 20.000 orang di tangan Raja Amasya. Saudara-saudara, ini sebuah keberhasilan dan kesuksesan yang luar biasa yang dicatat atas prestasi Raja Amasya. Alkitab mencatat dengan jelas, ini sukses, ini keberhasilan, makanya ditulis di dalam Alkitab. Tetapi saudara-saudara, setelah sukses, setelah berhasil, apa yang dilakukan oleh raja yang sukses ini? Dulunya bukan apa-apa, dulunya bukan siapa-siapa, tapi setelah sukses, setelah berhasil, apa yang dilakukan oleh Raja Amasya ini? Kita baca dalam 2 Tawarikh 25 ayat yang ke-14. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebuah ironi ketika Raja Amasya ini sukses, berhasil, bukannya berterima kasih sama Tuhan, bukannya bersyukur sama Tuhan, tapi yang dilakukan adalah hal yang sangat mengerikan. Kemenangan dan kesuksesan serta keberhasilan tidak selalu membawa orang untuk berterima kasih, bersyukur, dan sujud kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Kesuksesan, keberhasilan, kemenangan yang dicapai oleh seseorang tidak selalu membawa orang itu sujud, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Jadi yang pertama yang kita lihat, bahwa tidak semua sukses itu menyebabkan orang berterima kasih kepada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Amasya ketika berhasil? Dia tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ini banyak loh dialami oleh manusia yang sukses. Pada saat belum sukses bergantung sama Tuhan. Pada saat berhasil, pada saat uangnya banyak, pada saat orang memuji-muji, pada saat semuanya nampak beda, maka orang jarang berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bukan hanya tidak menyembah kepada Tuhan, bukan hanya tidak berterima kasih kepada Tuhan, tapi Raja Amasya ini juga menyembah berhala. Ayo saudara lihat ayat 14 sekali lagi. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Ini suatu hal yang sangat menghina Tuhan. Yang memberikan kemenangan itu Tuhan. Yang memberikan kesuksesan itu Tuhan. Yang memberikan keberhasilan itu Tuhan. Tapi yang dipuji, yang disembah, yang diberikan korban justru berhala, menyembah berhala. Dia mengimport Allah-Allah musuhnya, di mana Allah-Allah musuhnya itu atau musuh-musuhnya itu sudah dikalahkan. Sekarang Allahnya dikumpulkan untuk disembah. Jadi yang kedua, bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada berhala. Kemenangan, kesuksesan, dan keberhasilan justru membawa Amasya jauh dari Tuhan. Bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah kepada berhala. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rasanya ngeri karena melihat bahwa Amasya ini sujud menyembah kepada Allah-Allah itu di ayat yang ke-14. Membakar korban. Jadi terima kasihnya
kepada Allah-Allah yang musuhnya itu dikalahkan. Saudara-saudara, yang ketiga, saudara, Raja Amasya ini mengalami yang namanya sombong. Saudara-saudara, kemenangan dan kesuksesan dan keberhasilan membuat Amasya menjadi sombong. Dan ini tak terhindarkan. Saya mau mengajak saudara untuk melihat orang kalau sudah berhasil, orang kalau sudah sukses, orang kalau selalu dapat tender, dapat proyek, itu ujung-ujungnya nanti sombong. Kemenangan, kesuksesan, keberhasilan tidak membuat Amasya ini rendah hati, tapi sombong. Apa buktinya? Yang pertama, terhadap Tuhan. Kita lihat ayat 15 sampai 16. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya dan berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waduh. 16. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasehat raja?" "Diamlah." Tanda seru. "Apakah engkau mau dibunuh?" Tanda tanya. Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Saudara-saudara, jadi Tuhan itu marah kepada Amasya, sehingga Tuhan itu menyuruh seorang nabi kepadanya dan berkata, "Kamu itu mengimport Allah-Allah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu. Bangsanya kamu habisi, tapi Allahnya kamu koleksi, kamu bawa pulang, lalu kamu sujud menyembah, lalu kamu kasih sesajen, korban bakaran kepada mereka." Logikanya itu hilang. Orang kalau sudah sukses, nggak lagi punya logika. Nggak punya akal sehat. Karena dikuasai dengan yang namanya kesombongan. Kalau sampai bangsanya itu dikalahkan, ngapain mengoleksi dewa-dewanya, ilah-ilahnya, lalu disembah? Bukankah ini stupid? Bangsanya dikalahkan, Allahnya diambil, lalu disembah. Orang kalau sombong itu tidak lagi mempunyai akal yang sehat. Dikuasai oleh emosi dan menganggap bahwa apa yang saya mau jangan dilarang. Tidak heran ketika dia diingatkan oleh Nabi Tuhan, dia bilang, "Siapa yang ngangkat kamu jadi penasehatku? Diam. Apakah engkau mau dibunuh?" Wah, sekarang jadi suka ngancap, saudara-saudara. Orang kalau sukses, kalau berhasil, gampang ngancam orang. Inilah yang dilakukan oleh Raja Amasya. Kehidupan yang tidak lagi logis. Orang dinasehatikan harusnya terima kasih, sadar, insaf. Tapi kalau orang sudah sombong, akal sehatnya hilang, egonya terlalu tinggi, jauh dari Tuhan. Kalau dinasehati malah melawan dan mengancam orang lain. Tahukah saudara, padahal sebelum Amasya ini berhasil, sebelum Amasya ini sukses, sebelum Amasya ini menang, apa yang dimiliki oleh Amasya? Bagaimana kepribadian Amasya ini? Saya ajak saudara lihat ayat 6 dan 7. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel. Jadi ini kan kerajaan Yehuda, nyewa dari Israel, tentara bayaran 100.000 jumlahnya. Dengan bayaran
100 talenta perak. Ayat yang ketujuh. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini." Saudara-saudara, apa respon Amasya ketika mendengarkan seorang hamba Tuhan menyampaikan pesan dan nasihat kepada Amasya yang belum sukses, yang belum berhasil? Nah, ini yang diambil oleh Amasya, ayat 10. Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, dari Israel itu, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah pasukan itu terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Jadi orang itu kalau belum berhasil, belum sukses, belum mengalami puncak kejayaannya, biasanya suka mendengarkan firman Tuhan. Kalau dinasehati hamba Tuhan, rendah hati, mau dengar. Tapi kita melihat, pada waktu dia sudah sukses, sudah berhasil, sudah berada di puncak kejayaannya, bahkan Tuhan yang memerintahkan Nabi dilawan. Dan bukan cuma dilawan, diancam, saudara-saudara. Apa kamu mau minta dibunuh? Teman saya bilang begini, ada dua hal yang jangan kamu lawan, Henokh, katanya. Apa? Dia yang pertama bilang ini, jangan sekali-kali ngelawan Tuhan, kamu gak akan menang. Oh ya, semua orang tahu. Tapi dia bilang yang begini, yang kedua. Dan yang kedua, jangan ngelawan orang kaya di gereja. Sebab orang kaya itu menangan, katanya. Jadi nanti kalau kita ngelawan orang kaya, bukannya dia yang kalah, kamu yang kalah. Dan yang ketiga tambahannya dia bilang, jangan sekali-kali ngelawan pemerintah, gak akan menang. Sekalipun jaringanmu kuat, sekalipun kamu punya apa saja, jangan pernah ngelawan pemerintah. Karena pemerintah itu punya pedang yang bisa membunuh siapa saja. Nah, Nabi Tuhan ini ketika berhadapan dengan Amasya, apa kamu minta dibunuh? Maka Nabi Tuhan itu tahu, berarti ini adalah akhir dari kepemimpinan Raja Amasya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum berhasil Amasya itu rendah hati. Tapi setelah dia menjadi orang yang sukses, berada di puncak kejayaannya, maka dia jadi orang yang berubah hatinya jadi sombong. Suka ngancam-ngancam dan tidak takut sama Tuhan. Sekalipun Nabi ini berkata, aku disuruh Tuhan nih. Kamu minta dibunuh tak? Ngomong kalau minta dibunuh, saya selesaikan kamu. Jadi hatinya berubah, ini bahaya saudara. Dan ini terjadi ketika orang sudah sukses. Kalau belum sukses, orang bisa bilang gini, sudah nggak berhasil, sudah nggak sukses, sombong pula. Kamu itu termasuk manusia yang bojai gitu. Gak ada gunanya. Sudah gak berhasil, gak sukses. Sombong lagi. Dinasihati gak mau denger. Yang paling susah adalah kalau orang itu berhasil, sukses, menganggap dia adalah standar segala sesuatu dalam hidup ini. Bukan firman Tuhan. Dan saya merasa bahwa pada hari-hari yang akan datang, Tuhan akan memberkati jemaat Maranatha. Angkatan muda, angkatan senior akan diberkati oleh Tuhan. Karena engkau setia, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan berkati. Tapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan itu, Tuhan juga mau mengingatkan. Supaya saudara belajar dari Amasya, bahaya dari sebuah kesuksesan, hati ini bisa berubah loh. Nah, kesombongan Raja Amasya itu juga berupa
bukan cuma ditujukan kepada Tuhan, tapi juga ditujukan kepada kerajaan Israel. Jadi dia ngelawan Tuhan, tapi juga ngelawan saudaranya sendiri. Orang kalau merasa sukses, bukan cuma kamu yang saya hadapi, Tuhan aja saya nggak takut, apalagi kamu. Nah, saudaranya sendiri, kerajaan Israel juga ditantang. Mari saya ajak saudara melihat ayat 25, ayat 17. Kemudian Amasya Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Waduh saudara. Jadi dia bilang, mari kita ngadu tenaga. Menang mana? Gitu. Setelah Raja Amasya ini berhasil, dia menantang kerajaan Israel, kerajaan utara, saudaranya sendiri, yang 10 suku itu. Tujuannya adalah menunjukkan betapa hebatnya dia, sebab sudah mengalahkan 20.000 orang Edom. Menunjukkan kekuatan, menunjukkan keberhasilannya kepada saudaranya yang ada di Israel. Orang kalau sombong itu suka nantang-nantang loh saudara. Saya mau semua jemaat Maranatha dengarkan ini. Karena ini pesan Tuhan yang disampaikan kepada saya untuk dibagikan kepada semua jemaat. Dalam waktu yang tidak lama, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan membuka tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkatnya, pertolongannya buat jemaat. Karena saudara dipandang setia, saudara dipandang melakukan firman Tuhan, maka saudara akan dinaikkan dan bukan direndahkan. Nah, apa akibatnya kalau orang itu sudah berubah menjadi sombong? Kita baca ayat 19 dan 20. Ini jawaban dari kerajaan Israel. Dia bilang begini, mendengarkan tantangan dari saudaranya itu. Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom. Sebab itu hatimu mengangkat-ngangkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka? Sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Jadi bukan cuma gak mau mendengarkan Nabi, gak mau mendengarkan Tuhan. Saudaranya sendiri berbicara, juga gak mau didengarkan. Sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, Raja Israel itu. Karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Saudara-saudara, akibatnya ada di ayat 22. Yehuda terpukul kalah, maksudnya kerajaan Yehuda terpukul kalah oleh Israel. Sehingga masing-masing lari ke kemahnya. 23. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Saudara-saudara, inilah akibatnya. Kalau orang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Sebab yang mengangkat, memberkati, membuat sukses dan berhasil itu Tuhan. Tuhan jangan dilawan dan jangan menganggap lebih tinggi, lebih baik, lebih rohani dari orang lain. Sehingga selalu mengukur kemampuan orang lain dengan kemampuannya sendiri. Sehebat dan setinggi apapun posisi, keberhasilan, kekayaan kita, semuanya itu tidak ada yang kekal. Jangan menjadi orang yang lupa diri ketika berhasil. Saya merasa banyak di antara saudara yang akan diberkati, berhasil dan sukses. Karena saudara setia kepada Tuhan. Tapi ingatlah firman Tuhan pada malam hari ini.
Dan untuk seterusnya jangan lupakan peristiwa Raja Amasya ini. Setelah berhasil, dia sombong. Setelah berhasil, dia tidak berterima kasih sama Tuhan. Tidak lagi dekat dengan Tuhan, malah jauh dari hadirat Tuhan. Ketika Tuhan mengutus hambanya, bukannya didengar, tapi dilawan. Kamu siapa? Malam ini saya menganggap bahwa pesan Tuhan ini serius. Kepada semua saudara dan kepada saya juga. Kalau sukses, kalau berhasil, jangan sombong. Jangan lupa bahwa yang memberikan keberhasilan dan kesuksesan itu Tuhan. Bahwa kamu yang kerja, kamu yang cari order, kamu yang cari jiwa, iya. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyebabkan keberhasilan, tidak ada. Jadi belajar berterima kasih untuk segala perkara yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, semakin diberkati, semakin dekat di bawah kaki Tuhan. Jangan sekali-kali ada niat untuk menjauh dari Tuhan dan menganggap enteng Tuhan. Minggu depan kan ada Tuhan, minggu depan kan ada kebaktian. Gak ikut doa kah? Gak ikut ibadah? Nanti online saja, padahal enggak. Kita menganggap enteng ibadah kepada Tuhan karena sudah berhasil. Sebab tujuan hidupnya bukan Tuhan berhasil. Kalau sudah berhasil, maka Tuhan sekarang enggak usah. Tuhan itu obat supaya bisa berhasil. Kalau sudah berhasil, enggak perlu obat. Yang diperlukan adalah menyembah Allah-Allah yang dulunya kita anggap tidak pernah membawa kepada keberhasilan. Sekarang keinginannya menyembah ke Allah-Allah yang lain yang tidak bisa memberikan kemenangan dalam hidup ini. Saya menganggap penting untuk menyampaikan ini karena Tuhan terus menekan saya secara rohani supaya menyampaikan pesan Tuhan ini. Karena tidak lama lagi ada banyak jemaat yang akan diberkati. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan sukses. Dan jangan tanya saya, siapa itu Pak? Saya merasakan secara rohani bahwa jemaat akan diberkati. Dan saya bersyukur ada banyak jemaat yang berhasil. Tapi jangan lupa sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Dan jangan sombong. Sebagai ayat yang terakhir, saya mengajak saudara membaca Ibrani 13 ayat yang ke-17. Kalau saudara bisa melihat dengan jelas layar LCD atau layar screen yang ada di rumah, mari saya ajak saudara membaca dengan bersuara. Ini ayat yang terakhir. Lalu kemudian Lisa dan yang pemain musik boleh siap-siap. 2, 3. Pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan sampai sambat sama Tuhan, sudah memberikan nasihat, sudah menyampaikan pesan-pesan penting Tuhan, lalu kemudian kita tidak berterima kasih, tidak menaruh hormat, maka Tuhan bilang, kalau para pemimpin rohani sampai sambat, berkeluh kesah kepada Tuhan, hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi siapa saja yang tidak menaruh hormat kepada yang melayani.